Hai teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian buat pelajari atau mengetahui tentang mata kuliah pengantar bisnis. Bab sebentar ya, aku lupa nama babnya. Udah aku buang lagi. Sebentar ya teman-teman. Ini judul babnya memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas. Sekarang kita mau yang kegiatan belajar 3, hubungan ketenaga kerjaan, tapi subbabnya perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Nah, setiap bisnis ini kan pengantar bisnis ya mata kuliahnya, berarti kan kita harus tahu bisnis dulu itu apa. Bisnis itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi, setiap bisnis itu pasti kan ada yang namanya karyawan ya teman-teman, yang membantu kita untuk mengelola suatu bisnis. Nah, karyawan antar karyawan itu atau mungkin bisa meskipun karyawannya sedikit atau banyak atau lebih yang banyak gitu ya, pasti ada yang namanya perselisihan. Nah, hari ini kita akan uh, mengetahui atau belajar cara apa aja perselisihan itu jenisnya dan disiplin tenaga kerja biar lebih disiplin dan mengurangi perselisihannya itu seperti apa. Nah, yang pertama kita tahu perselisihan itu juga bisa ini aku tulis dulu ya. Perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Nah, seperti yang kita tahu, perselisihan itu bisa disebut juga dengan konflik. Apa sih konflik itu? Konflik adalah merupakan proses yang dimulai ketika suatu uh, ketika satu pihak ketika satu pihak mempersepsikan mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadapnya atau mengenai perasaan secara negatif pihak lain yang oleh pihak pertama tidak disukainya. Ini menurut persepsi Bapak Robbins and Judge pada tahun 2011. Aku bacain lagi ya teman-teman. Konflik adalah merupakan proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadapnya atau mengenai perasaan secara negatif pihak lain yang oleh pihak pertama tidak disukainya. Berarti ini sama seperti konflik itu kita yang cari gara-gara dulu atau dia yang cari gara-gara dulu. Karena yang bisa aku simpulkan, konflik ini dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadapnya. Berarti kan seumpama ada orang namanya A sama B ya. Nah, A ini berpersepsi bahwa B ini gak suka dia gitu. Itu kan terjadi konflik ya. Itu biasanya konflik seperti itu harus segera diselesaikan. Mungkin aja itu cuma kebawa perasaan ya atau baper seperti itu. Nah, dapat dikatakan bahwa konflik terjadi bila terdapat perbedaan persepsian dalam
minat, pandangan, dan sasaran atau tujuan. Konflik juga terjadi bila ada perbedaan persepsi yang berasal dari organisasi dan dapat juga menimbulkan emosi beserta konsekuensinya. Konflik terjadi bila terdapat perbedaan persepsian dalam minat, pandangan, dan sasaran atau tujuan. Konflik juga terjadi bila ada perbedaan persepsi yang berasal dari organisasi dan dapat juga menimbulkan emosi beserta konsekuensinya. Berarti bisa disimpulkan bahwa konflik terjadi bila ada suatu perbedaan yang sangat berbeda ya dalam konteks seperti perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan seperti itu. Macam-macam perbedaan kan, perbedaan fisik juga bisa loh teman-teman menyebabkan konflik. Contohnya ini biasanya dalam saudara kembar ya teman-teman, ada satunya yang maaf terlahir tidak sempurna, satunya sempurna, itu juga bisa terjadi konflik loh teman-teman. Konflik dalam ini tidak mesti harus main fisik ya teman-teman, bisa juga konflik batin, konflik pikiran, seperti itu. Biasanya kalau konflik-konflik seperti itu bisa saja itu adalah trigger dari apa yang sudah kita lalui dan harus kita atasi secara tepat supaya tidak terjadi berkelanjutan, seperti itu teman-teman. Terus, nah ada 3 pandangan nih mengenai konflik. Yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan karyawan, dan pandangan interaksional. Pandangan tradisional adalah pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik adalah berbahaya dan harus dihindari. Dalam pandangan ini tuh, dalam pandangan tradisional, dalam pandangan ini konflik, semua konflik ya, semua konflik semua konflik adalah buruk, berbahaya, harus dihindari, dan harus dicari penyebabnya sehingga tidak berpengaruh
pada kinerja kelompok dan organisasi. Nah, ada 3 pandangannya teman-teman. Yang pertama ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional itu menyatakan bahwa konflik adalah berbahaya dan harus dihindari. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik adalah buruk, berbahaya, harus dihindari dan harus dicari penyebabnya sehingga tidak berpengaruh pada kinerja kelompok dan organisasi. Dan yang kedua ada pandangan hubungan karyawan menyatakan bahwa konflik adalah pandangan alamiah yang terjadi apabila terjadi dalam kelompok dan organisasi. Dan tidak dapat dielakkan. Terus yang terakhir, pandangan interaksionis, menyatakan bahwa konflik harus diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Yang aku jelasin dari 3 pandangan yang awal ya. 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional menyatakan ada 3 ya, pandangan tradisional, pandangan hubungan karyawan, dan pandangan interaksional. Nah, yang pertama, pandangan tradisional ini menyatakan bahwa konflik adalah berbahaya dan harus dihindari. Dalam pandangan ini, semua konflik adalah buruk, berbahaya, harus dihindari, dan harus dicari penyebabnya sehingga tidak berpengaruh pada kinerja kelompok dan organisasi. Yang kedua ada pandangan hubungan karyawan, menyatakan bahwa konflik adalah pandangan alamiah yang terjadi dalam kelompok dan organisasi dan tidak dapat dielakkan. Yang ketiga, pandangan yang terakhir, pandangan interaksionis, menyatakan bahwa konflik harus diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Jadi yang pertama ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini biasanya masih sebagai acuan pandangan kita ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari lebih tepatnya. Kalau pandangan hubungan karyawan itu kan biasanya dalam lingkup
kerja ya, dalam lingkup pekerjaan. Terus yang ketiga ada pandangan interaksionis. Konflik harus diciptakan. Berarti konflik ini harus ada supaya terjadinya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Pandangan interaksionis ini menyatakan bahwa konflik tidak hanya merupakan kekuatan positif dalam kelompok, tetapi konflik juga secara absolut penting untuk kelompok agar lebih efektif. Jadi, konflik dalam pandangan interaksionis ini harus ada supaya ada inovasi baru seperti itu. Terus, konflik yang terjadi antara karyawan dan manajemen antar departemen, dan antara pimpinan dan pengikutnya adalah sesuatu yang umum dan layak. Konflik konflik itu biasanya konflik adalah sesuatu yang umum dan layak ya di semua uh, berbagai kegiatan kita, sebagai masyarakat, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu. Itu konflik itu sangat uh, ada hubungannya erat dengan kegiatan sehari-hari kita. Berarti betul kan ya, yang seperti pandangan interaksionis ini, ya konflik itu harus terjadi supaya uh, adanya supaya bisa adanya inovasi atau pembaruan seperti itu. Nah, ini ada yang namanya konflik industrial. Konflik industrial ini didasari pada yang pertama, teori tentang konflik secara universal yang tidak hanya membahas pemogokan tetapi juga perputaran kerja, absen, sabotase, ketidaksiplinan, atau kecenderungan laten terhadap hasil tersebut. Yang kedua adalah teori yang harus menjelaskan konflik laten dan nyata karena ketiadaan konflik yang tampak atau nyata merupakan indikator
kesalahan dalam keefektifan manajemen. Nah, ini kita udah masuk dalam konflik industri atau konflik yang terjadi pada sebuah industri, atau bisa kita sederhanakan konflik yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, ini contohnya ini didasari pada perputaran kerja, absen, sabotase, ketidakdisiplinan, kecenderungan laten terhadap hasil tersebut. Terus ada lagi indikator kesalahan dalam keefektifan manajemen. Terus ini berbagai tindakan yang dilakukan karyawan dalam menanggapi berbagai lingkungan yang berbeda atau dalam mengekspresikan konflik adalah: satu, keluar sementara, meliputi absen, pengurangan usaha, dan kelambanan. Yang kedua ada keluar secara permanen, meliputi perputaran kerja dan transfer karyawan. Yang ketiga ada suara, meliputi pemogokan, mengeluh, menyuarakan kebenaran, dan tindakan penyelesaian masalah. Dan yang keempat ada diam, yaitu tidak melakukan apapun untuk mengekspresikan konflik dan harapan untuk menjadi lebih baik. Nah, karyawan itu ada berbagai tindakan yang dilakukan dalam menangani suatu konflik ya, lingkungan. Yang pertama ada keluar sementara, biasanya itu kalau apa ya namanya budrek gitu ya, kayak sudah capek bekerja, dengan catatan perusahaan itu tidak adil kepada dia ya, bukan yang capek bekerja malas-malasan ya teman-teman. Itu biasanya mereka absen kerja atau tidak masuk, kayak tidak ada kejelasan kenapa orang ini nggak masuk kerja gitu, pengurangan usaha, dan kelambanan ini biasanya mereka telat datangnya. Yang kedua ada keluar secara permanen, meliputi perputaran kerja dan transfer karyawan. Bisa seperti seumpama perusahaan ini mempunyai banyak cabang. Nah, karyawan ini ingin untuk aku pindah cabang aja dari pindah cabang aja dari kantor ini. Jadi secara permanen itu pindah, tapi bisa juga
pindah pekerjaan ke cabang lain ataupun keluar, benar-benar keluar, yang resign itu. Terus yang ketiga ada suara meliputi pemogokan, mengeluh, menyuarakan kebenaran dan tindakan menyelesaikan masalah. Ini melalui, ini dia secara langsung ya teman-teman. Dia mogok kerja, mengeluh, menyuarakan kebenaran langsung. Menyuarakan kebenarannya ini biasanya ada yang namanya tadi gitu, aku baca itu serikat pekerja, ikut serikat pekerja. Terus yang keempat, yang terakhir itu hanya diam. Diam dalam arti dia uh, menengahi wis daripada kena masalah, menengahi wis daripada aku pecat gitu, dalam dengan harapan uh, dia diam itu dengan harapan perusahaan apa ya, tahu gitu loh, akhirnya sadar bahwa yang dilakukan perusahaan itu tidak baik seperti itu, atau kurang kurang untuk dia, ya kurang all out untuk dia seperti itu. Nah, konflik ini juga dapat diawali dengan adanya ancaman, baik ancaman terhadap individu maupun terhadap sekelompok individu. Jadi individu dengan individu lain atau sekelompok individu terhadap sekelompok individu lain. Nah, ada dua jenis konflik karyawan. Yang pertama ada konflik kepentingan. Mengenai hak. Konflik kepentingan merupakan konflik yang berkaitan dengan kondisi ketenaga kerjaan sedangkan konflik hak, ada dua ya, konflik kepentingan sama konflik hak. Konflik kepentingan itu biasanya kondisi, berkaitan dengan kondisi ketenaga kerjaan. Yang kedua ada konflik hak, itu biasanya menunjukkan aplikasi dan interpretasi norma atau hukum yang telah makan sebelumnya titik. Ini menurut Martinez, Pecino,
Terus ada juga menurut Greenberg dan Baron ada 3 jenis konflik, yaitu yang pertama konflik afektif, merupakan suatu bentuk konflik yang terjadi ketika orang mengalami ketidaksesuaian dalam kepribadian atau tekanan interpersonal sehingga mengalami frustasi dan amarah. Terus yang ada kedua ada konflik yang pertama ini tadi ada konflik substantif ya. Sebentar. Sorry. Substantif. Substantif merupakan bentuk konflik yang terjadi ketika orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda berkenaan dengan keputusan yang mereka buat bersama dengan orang lain. Terus yang ketiga ini, yang terakhir, ada konflik proses. Merupakan konflik yang terjadi karena perbedaan dalam pendapat mengenai cara kerja kelompok dilakukan dan cara sumber daya dialokasikan serta kepada pihak tanggung jawab diletakkan. Berarti konflik substantif itu kita dengan orang lain ya teman-teman.
Terus konflik afektif itu kita dengan diri kita sendiri. Nah, kalau konflik proses karena perbedaan cara kerja dengan orang lain berarti teman-teman ya. Lebih ke tanggung jawab. Dia tidak memenuhi tanggung jawabnya seperti itu. Ada dampak yang timbul setelah adanya konflik. Ada reaksi negatif dapat timbul dengan adanya konflik seperti emosi negatif, kesulitan berkomunikasi, koordinasi lemah, kinerja organisasi menurun, dan mengakibatkan rusaknya hubungan dalam jangka panjang. Konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi yang memperhatikan hubungan antar karyawan. Eh, Nah, seperti ini konflik. Aku mau review dulu dari atas, aku bacain satu-satu biar kalian juga lebih paham ya, teman-teman. Eh, Ini kan pengantar bisnis ya, teman-teman. Berarti kan dalam sebuah kita harus tahu bisnis itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, dalam proses kegiatan menghasilkan barang atau jasa itu kita mempunyai pembantu. Pembantu dalam arti yang membantu kita dalam menangani proses bisnis ini tadi, yang biasa kita sebut karyawan, seperti itu. Nah, karyawan dengan karyawan lain atau kita dengan karyawan, kita sebagai owner ya teman-teman, itu pasti mempunyai konflik atau yang mempunyai perselisihan atau yang biasa kita sebut sebagai konflik. Nah, konflik sendiri itu apa? Konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadapnya atau mengenai perasaan secara negatif pihak lain yang oleh pihak pertama tidak disukainya. Berarti kan konflik terjadi itu
Kalau nggak kita yang memulai, berarti orang lain yang memulai kan. Dalam arti memulai itu eh, ada yang tidak klop atau perbedaan, adanya perbedaan. Nah, ini dapat dikatakan bahwa konflik terjadi bila terdapat perbedaan persepsi dalam minat, pandangan, dan sasaran atau tujuan. Konflik juga terjadi bila ada perbedaan persepsi yang berasal dari organisasi dan dapat menimbulkan emosi beserta konsekuensinya. Ada tiga pandangan mengenai konflik, yaitu pertama pandangan tradisional, pandangan hubungan karyawan, dan pandangan interaksional. Yang pertama, pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik adalah berbahaya dan harus dihindari. Dalam pandangan ini, semua konflik adalah buruk, berbahaya, harus dihindari, dan harus dicari penyebabnya sehingga tidak berpengaruh pada kinerja kelompok dan organisasi. Berarti dalam pandangan tradisional ini, seperti kita pada sehari-hari ya teman-teman. Contohnya, kita kalau mempunyai masalah atau konflik terhadap orang lain atau suatu permasalahan, tidak hanya orang lain ya yang kita buat sendiri, pasti sih berhubungan dengan orang lain, itu kita harus hindari, betul kan? Dan harus, jika sudah terjadi, kita harus tahu penyebab konflik sendiri yang terjadi pada kita itu apa gitu. Kalau konflik menurutku ya teman-teman, pasti ada penyebabnya juga kan. Setiap ada akibat pasti juga ada penyebab, seperti itu. Eh, Terus yang kedua ada pandangan hubungan karyawan. Nah, pandangan hubungan karyawan ini menyatakan bahwa konflik adalah pandangan alamiah yang terjadi dalam kelompok dan organisasi dan tidak dapat dielakkan. Berarti pandangan hubungan karyawan ini konflik yang terjadi dalam kelompok dan tidak dapat dielakkan. Betul, seperti kataku tadi ya teman-teman. Eh, dalam proses bisnis ini pasti ada konflik antara karyawan lain dengan karyawan yang lain, karyawan satu dengan karyawan yang lain. Pasti bisa jadi beda persepsi, beda tujuan, beda maksud, terus juga beda keinginan. Itu bisa saja terjadi dan tidak dapat dielakkan. Setiap pribadi kan punya pikiran masing-masing yang teman-teman, dan mempunyai visi, caranya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu pekerjaan. Nah, ada yang cocok, A ini cocok sama cara A juga menyelesaikan masalah dalam masalah yang sama ya teman-teman. Tapi cara B ini, orang B ini cocok sama penyelesaian masalah dengan cara B. A sama B ini kan berarti ada konflik, ya kan? Karena tidak sama pendapatnya. Seperti itu. Terus ada yang terakhir, pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik harus diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Kalau pandangan interaksionis ini, menurutku juga bisa menjadi acuan sehari-hari. Maksudnya, pandangan interaksionis kan menyatakan konflik harus diciptakan ya. Menurutku pribadi, konflik memang harus diciptakan supaya memacu kita untuk selalu berinovasi, seperti itu. Konflik yang terjadi antara karyawan dan manajemen, antar departemen fungsional, dan antara pimpinan dan pengikutnya adalah sesuatu yang umum dan layak. Berarti konflik itu kan bisa disimpulkan, konflik itu sesuatu yang umum dan layak ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, meskipun bukan dalam bisnis ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari antar masyarakat, antar organisasi, antar pribadi, pada diri sendiri pun juga ada konflik. Uh, Nanti ada yang namanya konflik intrapersonal, seperti itu. Nah, konflik industri ini kita sudah masuk ke dalam konflik dalam pekerjaan, ketenaga kerjaan. Yang pertama,
didasari pada teori tentang konflik secara universal yang tidak hanya membahas pemogokan tetapi juga perputaran kerja, absen, sabotase, ketidakdisiplinan, atau kecenderungan laten terhadap hasil tersebut. Yang kedua, ada teori yang harus menjelaskan konflik laten dan nyata karena ketiadaan konflik yang tampak atau nyata merupakan indikator kesalahan dalam keefektifan manajemen. Berbagai tindakan yang dilakukan karyawan dalam menanggapi berbagai lingkungan yang berbeda atau dalam mengekspresikan konflik. Ini itu konflik atau ekspresi atau tindakan, berbagai macam tindakan karyawan ya. Iya, yang pertama ada keluar sementara. Keluar sementara meliputi absen, pengurangan usaha, dan kelambanan. Berarti ini kan konfliknya terjadi bisa jadi antara kita dengan teman kerja kita atau kita dengan perusahaan tersebut. Nah, uh, berarti kan kalau ada konflik kan kita lebih ke leha-leha, terus lebih menyepelekan ya, menyepelekan. Ada keluar sementara meliputi absen, berarti kita uh, tidak masuk tanpa ada kejelasan mengapa kita tidak masuk. Membangkang teman-teman, dalam arti keluar sementara ini membangkang, maksudnya tidak mentaati peraturan yang sudah kita lakukan selama bekerja di sana, seperti itu. Terus keluar secara permanen meliputi perputaran kerja dan transfer karyawan. Keluar secara permanen ini bisa transfer transfer karyawan itu maksudnya kita tidak bekerja pada kantor itu tapi kita masih dalam satu PT. Seumpama gini ya, seumpama PTA mempunyai dua kantor, kantor A di jalan A, kantor B di jalan Z. Nah, kita bekerjanya itu di kantor A, jalan A. Tetapi karena kita ada permasalahan atau konflik, kita akhirnya pindah transfer karyawan ke B. Seperti itu, kantor B di jalan Z. Seperti itu. Yang ketiga ada suara, meliputi pemogokan, mengeluh, menyuarakan kebenaran, dan tindakan penyelesaian masalah. Ini bisa seperti mengeluh ya teman-teman. Iya, mengeluh dan menyuarakan kebenaran. Nah, menyuarakan kebenaran ini kalau kita sendiri kan tidak bisa. Nah, kita harus tahu ada yang namanya serikat pekerja supaya kita lebih menyuarakan kebenaran atau menyuarakan keluh kesah kita itu supaya lebih didengar, seperti itu. Terus diam, yaitu tidak melakukan apapun untuk mengekspresikan konflik dan harapan untuk menjadi lebih baik. Tindakan yang harus kita lakukan kalau ada konflik berarti yang keempat itu harus diam, tidak melakukan apapun dengan harapan untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Biasanya diam adalah emas ya, tapi kalau ada konflik seharusnya kalian juga menyuarakan pendapat kalian, tidak hanya diam seperti ini. Diam itu kan berarti golek aman ya teman-teman, cari aman aja, seperti itu. Kalau bisa, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati kalian, kalian kurang berkenan, bisa langsung ke serikat pekerja. Ini yang menyuarakan kebenaran ini tadi ya yang sudah aku bahas. Terus konflik juga dapat diawali dengan adanya ancaman, baik ancaman terhadap individu maupun terhadap sekelompok individu. Ada dua jenis konflik karyawan. Konflik karyawan ini berarti individu terhadap individu lain ya teman-teman. Kalau sekelompok individu itu bisa aja seperti kelas A dalam sekolah ya teman-teman, dalam lingkup sekolah. Kelas A berkonflik dengan kelas B, seperti itu. Nah, ini dua jenis konflik karyawan. Konflik kepentingan, ini konflik karyawan dari segi hak, mengenai apa yang harus kita terima atau apa yang harus kita kerjakan, seperti itu. Konflik kepentingan merupakan konflik yang berkaitan dengan kondisi
ketenaga kerjaan, konflik kepentingan. Ini aku tambahi ya. Konflik kepentingan, menantang adanya mediator dengan cara yang berbeda walaupun pada prinsipnya adalah menganalisis keefektifan strategi yang digunakan mediator pada kedua konflik tersebut. Terus yang kedua ada konflik hak. Konflik hak itu menunjukkan aplikasi dan interpretasi norma atau hukum yang telah mapan sebelumnya. Terus ada lagi, ada 3 jenis konflik menurut Glenberg dan Baron. Konflik substantif. Bentuk konflik yang terjadi ketika orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda berkenaan dengan keputusan yang mereka buat bersama dengan orang lain. Yang kedua ada konflik afektif, merupakan satu bentuk konflik yang terjadi ketika orang mengalami ketidaksesuaian dalam kepribadian atau tekanan interpersonal sehingga mengalami frustasi dan amarah. Yang ketiga adanya konflik proses, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan dalam pendapat mengenai cara kerja kelompok, dilakukan dengan cara sumber daya dialokasikan serta kepada pihak tanggung jawab diletakkan. Yang pertama ada konflik substantif. Konflik substantif itu konflik yang terjadi ketika kita memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dengan keputusan mereka. Jadi kita dengan suatu kelompok. Kalau afektif, kita dengan diri kita sendiri, yang akhirnya membuat kita marah, yang akhirnya membuat kita frustasi, seperti itu. Yang ketiga ada konflik proses. Ini antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya teman-teman. Terus dalam konflik ini pasti ada yang berdampak, ada dampaknya. Dampak yang timbul setelah adanya konflik itu biasanya reaksi negatif, pasti kalau konfliknya tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Konflik itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi atau mediasi ya teman-teman. Negosiasi itu bernegosiasi itu sebentar kok aku jadi lupa. Negosiasi bisnis. Kesepakatan, iya, negosiasi itu adalah kesepakatan. Terus yang kedua tadi ada mediasi. Mediasi itu dengan perantara ya teman-teman. Perantaranya disebut mediator. Terus ada dampak kan yang timbul dari adanya konflik, yaitu reaksi negatif. Dapat timbul dengan adanya konflik seperti emosi, kesulitan berkomunikasi, koordinasi lemah,
kinerja organisasi menurun dan mengakibatkan rusaknya hubungan dalam jangka panjang. Konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi yang memperhatikan hubungan antar karyawan, seperti itu. Terus, sekarang jam 4.45. Ini aku mau bacain hasil penelitian dari Colvin, menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan karyawan berkaitan dengan pengurangan konflik di tempat kerja dan penurunan keluhan karyawan. Berarti semakin banyak karyawan, semakin juga banyak konflik yang terjadi. Nah, konflik, kalau tidak mau ada konflik berarti kan yang tukar pikiran cuma dua orang, atau bisa bisa aja dengan cara orang yang sefrekuensi, yang satu pemikiran. Tapi negatifnya kalau cuma satu pikiran aja itu kita uh, apa ya, tidak ada referensi lain gitu untuk pemecahan suatu masalah seperti itu. Terus adanya nih, ada Colvin juga uh, berpendapat ada 3 cara perbedaan dalam penggunaan prosedur penyelesaian konflik. Yang pertama, memperbesar kepercayaan dan kerjasama antar karyawan. Aku tulis ya. Prosedur penyelesaian konflik. Yang pertama ada memperbesar kepercayaan dan kerjasama antara karyawan dan manajemen pada sistem kerja. Manajemen. Terus yang kedua, penyelesaian konflik secara informal. Menyebabkan prosedur konflik berkurang. Terus yang ketiga ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan pada pembuatan keputusan oleh sistem dan prosedur berdasar tim dan kepercayaan karyawan dan manajemen lebih besar. Nah, seperti ini teman-teman, gimana kalian bisa kalian sudah paham kan apa yang udah aku jelasin dari yang awal tadi sampai yang akhir tadi. Terima kasih udah mau menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video aku sebelumnya. Dan jangan lupa share juga video aku supaya aku lebih semangat dalam mengerjakan suatu konten yang
bermanfaat untuk kalian, dan juga ya, yang insya Allah bermanfaat untuk kalian, dan juga insya Allah bermanfaat untuk aku sendiri, seperti itu. Makasih udah mau nonton ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.